Beliau cuma satu-satunya orang yang berani mengatakan saya tidak akan doa kecuali kepada Allah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah ba'd. Teman-teman kalbi yang semoga senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang kurban, maka kita tidak lepas dengan sejarah ibadah kurban itu sendiri. Dan sejarahnya ini sangat menarik. Sebenarnya kalau kata kurban itu sudah lama ada di dalam sejarah Islam. Di saat anak-anaknya Nabi Adam alaihi salam, masing-masing di antara mereka, Qabil dan Habil ini, mereka memberikan penyembelihan mereka. إِذْ قَرَّبَ قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ, kata Allah. Mereka berdua memberikan penyembelihan mereka kepada Allah, namun hanya satu di antara mereka yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi peribadatan ini atau penyembelihan untuk Allah Subhanahu wa taala ini udah terjadi mulai dari zaman Nabi Adam alaihi salam. Namun kalau dikatakan lebih spesifik lagi dengan apa yang kita lakukan di hari ini sebagai umat muslim, maka ada sejarahnya lagi. Sejarahnya di saat Nabi Allah Ibrahim alaihi salam dengan anaknya Nabi Ismail. Kita kalau berbicara masalah kurban, ya, berbicara Dzulhijjah, bahkan hampir ibadah-ibadah yang ada di bulan Dzulhijjah, kita nggak akan lepas dari sejarah Nabi yang istimewa tuh, Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang Nabi Ibrahim ini kalau kita mau lihat-lihat, kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu selalu menyebutkan nama Nabi Ibrahim di setiap hari. Karena kita waktu sholat, kita bersolawat dengan menyebutkan nama Nabi Ibrahim alaihissalam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Ya, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Ya, makanya Nabi Ibrahim alaihi salam ini memang nabi, ya, yang sering sekali berpengaruh untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Ibrahim, teman-teman kalbi dimanapun antum berada, adalah seorang nabi yang memiliki ujian yang begitu banyak. Nabi Ibrahim alaihissalam itu waktu beliau masih muda di waktu itu, beliau adalah satu-satunya orang yang memiliki ketauhidan di dalam hatinya. Beliau cuma satu-satunya orang yang berani mengatakan saya tidak akan doa kecuali kepada Allah. Saya tidak akan meminta kecuali kepada Allah. Padahal di samping itu, keluarganya, lingkungannya, semuanya menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Bapaknya itu punya kerjaan membuat patung berhala. Ya, itu kerjaan ayah dari Nabi Ibrahim itu sendiri alaihi salam. Nabi Ibrahim alaihi salam akhirnya beliau memberanikan diri untuk mengatakan bahwa beliau ini orang yang tidak akan menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa yang terjadi? Nabi Ibrahim diusir oleh ayahnya dari rumah. Nabi Ibrahim alaihissalam itu ingin dibakar hidup-hidup oleh kaumnya, dan kemudian baru diusir dari kampungnya. Disitulah terjadi hijrah pertama kali di dalam Islam. Bukan dalam Islam sebenarnya, dalam sejarah Islam dari Nabi Adam. Hijrahnya Nabi Ibrahim alaihissalam dari negerinya waktu itu Irak ke negeri Syam. Nabi Ibrahim alaihissalam berhijrah pergi ke negeri Irak, lalu menikah dengan seorang wanita bernama Sarah. Pernikahan Nabi Ibrahim alaihissalam dengan Sarah itu sangat lama belum dikaruniakan anak. Mungkin kalau kita bilang umur Nabi Ibrahim waktu itu 20 tahun, tahukah kita umur berapa Nabi Ibrahim alaihissalam akhirnya mendapatkan anak? Umur 80 tahun kurang lebih. Jadi selama 60 tahun Nabi Ibrahim alaihissalam dengan Sarah itu kosong, tidak memiliki anak. Tapi Nabi Ibrahim terus optimis kepada Allah. Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, karuniakan aku anak yang saleh. Doa tersebut baru diijabah setelah 60 tahun. Dan bukan juga dari istri yang bernama Sarah, tapi justru dari seorang wanita yang bernama Hajar atau Siti Hajar. Yang awalnya Siti Hajar itu justru merupakan pembantu dari Sarah. Namun Sarah itu melihat bagaimana sedihnya suaminya tidak mendapatkan anak dari dirinya. Akhirnya Sarah ini mempersilahkan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk bisa bersama dengan Siti Hajar, yang akhirnya Siti Hajar hamil dan disitulah mengandung
anak yang bernama Ismail. Penantian selama 60 tahun, Nabi Ismail pun lahir. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam agar stay memberikan dakwah di kota atau negeri Syam. Sedangkan Ismail dan Sarah pindahkan mereka berdua ke negeri Mekah. Ini ujian lagi. Nabi Ibrahim awalnya mungkin berharap ya bahwa kalau sudah ada anak ini akan jadi anugerah dan lain sebagainya. Namun ternyata anak itu anugerah, iya. Namun di waktu yang sama sumber ujian untuk Nabi Ibrahim alaihissalam. Hingga akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam harus berpisah lama dengan Nabi Ismail alaihissalam. Lama berpisah dengan Nabi Ismail hingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Ibrahim kembali kepada Nabi Ismail, dan kala itu Nabi Ismail sudah di fase umur tuh yang kalau kata para ulama sudah mampu memberikan manfaat kepada orang tua. Alias kalau diajak kerja tuh bisa. Ini udah mulai 7 tahun ke atas, 8 tahun, 9 tahun, sudah umur yang matang dan bisa bermanfaat untuk orang tua. Setelah mungkin lagi merasakan kenikmatan quality time yang akhirnya terjadi dengan anaknya yang sudah ditunggu-tunggu selama 60 tahun ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan satu perintah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam lewat mimpi. Tepatnya di saat Allah Subhanahu wa taala berkata dalam surat As-Saffat, ya, Allah berfirman, "Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunay inni ara fil manami anni azbahuk." Wahai Nabi Ismail, kata Nabi Ibrahim alaihissalam, aku melihat di mimpiku aku menyembelihmu. Ya. Dan mimpinya para nabi itu wahyu, teman-teman. Wahyu, nggak mungkin salah. Ya, itu akan jadi wahyu dan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunay inni ara fil manami anni azbahuk. Aku melihat di mimpiku aku ini menyembelihmu. Fanzur madza tara. Bagaimana menurutmu wahai anakku? Dan jawaban yang indah dari Nabi Ismail alaihissalam. Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayahku, lakukan apa yang Allah perintahkan kepadamu. Engkau akan mendapatkanku dalam keadaan yang sabar biiznillah, sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya jamaah sekalian, teman-teman qalbi dimanapun antum berada, dibawalah Nabi Ismail alaihissalam oleh ayahnya Nabi Ibrahim di hari yang telah ditentukan, di tempat yang telah ditentukan. Kalau mungkin teman-teman qalbi ini pernah melewati area Mina, ya, itu kalau area Mina kita sebelah kanan, ada sebelah kiri ada gunung, ya, disitulah tempat di mana Nabi Ibrahim alaihissalam ingin menyembelih Nabi Ismail anaknya. Dan ini anak yang sudah ditunggu berpuluh-puluh tahun oleh Nabi Ibrahim. Akhirnya Nabi Ibrahim meletakkan Nabi Ismail alaihissalam di tempatnya. Falamma aslama wa talahu lil jabin. Saat mereka berdua telah menyerah atau tunduk dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi Ibrahim membaringkan Nabi Ismail. Wa nadainahu an ya Ibrahim. Saat Nabi Ibrahim alaihissalam bersiap-siap untuk menyembelih anaknya atas perintah Allah, terdengarlah suara dari langit. Nadainahu an ya Ibrahim, wahai Ibrahim, saddaqta ru'ya, inna kadzalika najzil muhsinin. Engkau telah membenarkan mimpi yang datang kepadamu, dan kami, kata Allah, akan memberikan balasan untuk orang-orang yang berbuat baik. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Apa yang kami timpakan kepadamu wahai Ibrahim hanya ujian, namun ujian dengan kategori yang besar, kata Allah. Apa yang terjadi? Wa fadainahu bidzibhin azim. Kami ganti Nabi Ismail dengan sembelihan yang besar, kata Allah. Wa tarakna alaihi fil akhirin. Salamun ala Ibrahim. Maka keselamatan untuk Ibrahim. Kadzalika najzil muhsinin. Begitulah kata Allah, kami berikan kebaikan dan balasan untuk orang-orang yang berbuat baik. Innahu min ibadinal mu'minin. Sesungguhnya Ibrahim termasuk dari hamba-hamba kami yang beriman. Dari waktu itu, teman-teman qalbi, barakallahu fikum, berubahlah sebuah sunnah yang awalnya kalau terjadi penyembelihan terhadap Ismail, maka yang akan jadi sunnah bagi kita adalah menyembelih anak putra kita sendiri. Namun
dengan ketulusan Nabi Ibrahim alaihissalam dalam menjalankan perintah Allah, wa fadainahu bidzibhin azim. Kami ganti, kata Allah. Yang tadinya Nabi Ismail, kami tukar Ismail dengan sembelihan yang besar. Maka di situ mulailah untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau umat setelah umat Nabi Ibrahim alaihi salam, untuk setiap hari Nahr, hari Idul Adha, agar menyembelih atau menyembelih sesembelihan yang telah diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini sejarah dari zaman Nabi Ibrahim alaihi salam, karena kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sering di dalam Al-Qur'an diperintahkan wattabi'u millata Ibrahim hanifa. Ikutilah agama Nabi Ibrahim yang lurus. Di antara kelurusan agama Nabi Ibrahim adalah Nabi Ibrahim itu akan mengorbankan seluruhnya untuk perintah Allah Subhanahu wa taala. Inilah sejarah, dari sejarah ibadah kurban. Maka untuk setiap Anda yang berkurban, ingatlah sejarah ini. Ingatlah sejarah Nabi Ibrahim, bagaimana kesabaran Nabi Ismail, bagaimana keteguhan hati dari seorang ayah bernama Ibrahim alaihi wassalam. Semoga ini bisa menjadi pelajaran dan ibrah bagi kita semua. Barakallahu fikum.